ada di suamiku, gitu loh Mas. Nah, atas dasar itu, anak-anak yang umur 20 tahun, 25 tahun, kan itu waktunya dia mau mencari jodoh, Mas. Iya. Gimana caranya dia mengetahui ini lebih dini, dia beresin dalemannya, karena kan di hukum semesta yang kita ceritakan kan, semesta seperti cermin, Mas. Realita hidupmu, gambaran dalemanmu. Kalau dalemannya masih membawa cerita, memori yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan dari ibu bapaknya, itu udah bisa kegambar, Mas, realitanya ke depan. Ya, Teh, aku izin pause sampai di Masya titik Allah. ini ya. Aku pengen bertanya coba, apakah kemudian bisa dipastikan bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang tua, terus kemudian itu dilihat sama anaknya, ya misalnya si ibu itu sering gonta-ganti pasangan gitu, dan anaknya tahu gitu ya, atau kemudian sebaliknya lah ya, atau berbagai macam tindakan-tindakan yang kurang etis ya, secara etikabilitas itu tidak support untuk pertumbuhan si anak, itu akan menjadi kebiasaan yang diwariskan buat anak-anaknya ke depan kah? Sebetulnya bahasanya bukan diwariskan, Mas. Secara saintiknya nih, secara sainsnya, itu anak merekam, Mas. Oh, oke. Rekaman itu jadi memori data di tubuh dia dan jadi program. Program inilah yang membentuk realitanya. Karena anak ini melihat lewat 5 panca indera, Mas Hendra. Lewat mata mereka, dia melihat. Lewat telinga mereka, dia mendengar. Lewat rasa hati mereka, mereka merasakan. Ini masuk, Mas, ke bawah sadar. Semua yang masuk ke bawah sadar, dia jadi program, Mas Hendra. Dan ini yang menyala, mengundang realita. Kalau anaknya nggak tahu gimana? Anak itu tahu atau nggak Kalau tahu. anaknya nggak tahu, Nggak tahu soal apa? nggak, misal nih, Behavior ibunya. Nggak behavior, melihat, nggak mendengar gitu. Nggak. Karena gini, aku ada teman, dia itu sering dulu diajak sama mamanya ke tempat, mohon maaf, lokalisasi gitu, untuk menjemput ayahnya yang nggak pulang-pulang gitu. Oke. Dan sekarang dia juga gitu, gampang sekali ganti pasangan. Maksudnya Teteh seperti itu, case seperti itu. Iya, disadari atau tidak disadari itu memori terekam. Tapi gini, kalau aku boleh jujur sama kisah hidupku ya, aku yang nggak tahu nih, kenapa itu nggak terjadi sama aku, sama Boyke kakakku. Aku tuh lahir besar di Jakarta, Mas Hendra. Di daerah Jakarta Selatan, di belakang Halimun, apa? Halim Perdana Kusuma. Sunda Kelapa. Depannya Menteng. Jadi daerah itu adalah daerah narkoba. Gang itu, gang yang seru banget tuh sama putau, sama sabu, sama narkoba yang kayak gitu-gitu. Teman-teman seangkatanku itu udah pada jadi bandar semua, Mas. Iya. Udah jadi bandar narkoba semua. Apa namanya? Halimun? Apa? Daerah Gang Edi lah. Daerah Jakarta lah, itu daerah ya? seru. Iya, ada gang. Kalau di tempatku namanya gangnya tuh gang sadar. Tapi orangnya banyak yang nggak sadar. Jadi depannya tuh Menteng, sebuah wilayah itulah keren. Cuma bukan di situ aku tinggal, di yang jeleknya itu. Ada satu lokasi tertentu di dekat Pasar Rumput. Nah, yang aku mau ceritakan adalah bisa jadi anak itu copy paste jadi begitu, tapi itu nggak terjadi sama aku sama Boyke nih masalahnya. Jadi ada satu hal yang lain nih, karena kalau dilihat literatur keluarga aku banyak yang overdosis, akhirnya meninggal, putau, sabu, terus ada juga ganja, itu kayak udah biasa. Tapi Mas Hendra, aku nggak tahu kenapa, aku nggak dikasih pengen nyoba, padahal aku melihat, mendengar, dan merasakan. Aku nggak tahu kenapa gitu. Ada sesuatu apa? Nah itu yang sepertinya ada tabungan semesta kayaknya ya. Tabungan semesta orang tuaku sepertinya gitu. Dan juga mungkin ada gen-gen keluarga dari pihak papa mungkin yang kuat. Yang pada akhirnya papa bilang, Feby mau kuliah di Jakarta atau mau kuliah di Bandung? Aku mikir, Mas. Lah kalau kuliah di Jakarta lingkungan aku kayak gini, jodoh aku akan dapat kayak gitu, lebih baik gue cabut ke Bandung gitu. Akhirnya cabut lah aku ke Bandung gitu, Mas. Jadi itu ya lah yang aku pikirin, maksudnya
Aduh Mas Hendra, gimana ya biar nggak hanya ibu-ibunya aja, dan uniknya gini Mas Hendra. Mas Hendra perhatiin nggak pada saat reuni Abandon Revolution Jakarta, reuni Abandon Revolution Yogyakarta, ibu-ibu itu udah mulai ngajak anak-anaknya loh. Iya. Dan itu indah Benar, sekali benar. Mas Hendra. Jadi di kesempatan video kali ini, buat semua teman-teman yang nonton, kita ada acara Abandon Revolution dan itu terbuka buat umum. Teteh-teteh, akang-akang boleh loh ngajak anak-anaknya. Biar sedikit mereka denger nih spill-spill nih tentang kesadaran. Agar mereka yang udah usia 20 berikutnya kan mau menjenjang pernikahan tuh. Berikutnya juga mereka bekerja. Mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk beresin data mereka. Memori-memori file-filenya mereka. Agar realitanya lebih asik daripada ibu bapaknya. Lebih seru dan lebih asik. Dan aku tuh amazed banget gitu sama ibu-ibu orang tua yang udah mulai sadar gitu Mas, bahwa wah kesadaran ini harus aku wariskan nih sama anak-anakku gitu. Tapi satu pesan terakhir dari Teteh buat adik-adik kita yang dia berada pada lingkungan yang penuh dengan distraksi, sementara dia punya mimpi yang sangat besar itu gitu. Ada nggak tips-tips yang mungkin bisa mereka praktikkan, mereka lakukan di rumah supaya kemudian rule saya itu gini loh, nggak belok-belok gitu loh. Itu gimana Teh? Dari pengalaman aku dan Boyke ya Mas, memang harus cabut dari lingkungan itu, berani untuk ngambil keputusan Mas, cabut dari lingkungan itu dan cari lingkungan baru. Jadi waktu itu aku Mas, dari lingkungan yang begitu tuh, situasinya udah overdosis, meninggal, sepupu ada yang AIDS, banyak banget Mas. Cabut aku dari situ dan apa coba aku pindahin? Langsung aku pilih rumah nenek my stepmom di Bandung, itu langsung aku jadi ikut remaja masjid. Dan itu kakak aku Boyke tuh bilang gini, Feby, lu pakai kerudung, lo sehat kan? Kata kakak gue gitu. Karena apa ya, memang habitnya seneng clubbing, seneng malam-malam disco gitu kan, clubbing gitulah, sukanya dulu ya. Tapi akhirnya aku mikir kayaknya hidup, jadi harus mulai adik-adik yang aku sayang, mulai merenung, hidup ini nggak hanya begini gitu. Ada sesuatu yang lebih indah yang akan kamu lewati gitu. Keindahan itu nggak cukup di sini. Jadi waktu aku dulu Mas ya, belum pakai kerudung nih, masih liar lah Mas, masih pusing. Itu aku ngalamin satu fase, aku bersahabat nih sama 3 perempuan, bersahabat sama 3 laki-laki. Lalu satu sahabatku yang perempuan itu hamil, tapi dia nggak tahu bapaknya mana. Aduh ini saham siapa gitu. Di situ tuh aku terpukul banget. Terpukul maksudnya gini, Allahu Akbar, kayaknya hidup nggak begini gitu. Itu kebingungan, keresahan temen aku itu, aku sangat bisa rasakan. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, semua spektrum rasa memang aku harus rasain buat apa? Buat aku bisa cerita sekarang. Dan aku bisa cerita bukan karena cerita orang, aku ngalamin itu. Ngalamin semua fase-fase itu. Tapi tidak harus bebas teman-teman gitu. Tapi tidak harus kemudian teman-teman yang masih muda-muda terus niru pindah rumah kayak Teteh. Oh enggak sih. Kayak aku juga gitu ya, karena untuk menuju angka 10 itu kan banyak gitu ya. Betul, 5 kali 2 bisa 10. Betul. Ya kan, terus kemudian 20 dikurangi 10 bisa 10, katanya Bob Sadino gitu ya. Betul. Jangan paksakan aku berpikir seperti yang kamu pikirkan, kan gitu intinya. Setuju. Mungkin bisa juga kalau kita ngasih tips, ya paling nggak meskipun dirimu berada pada lingkungan yang penuh dengan distraksi seperti itu, mungkin sekarang kan eranya media sosial. Betul. Ya, bersahabatlah dengan masa depan. Ya. Konten-konten yang diikuti, konten yang membangun. Setuju, ya kan. Yang toksik dihindari, ya. Gitu ya Teh ya. Mulai bisa milah gitu. Nah. Ya, gini aja Mas, rumusannya gini. Adik-adik semua atau siapapun yang saat ini sedang nonton. Realita hidupmu itu absolutely 100% itu berasal dari data-data file-file memori di tubuhmu. Itu 100%. Itu dari datamu. Data inilah yang jadi file memori, inilah yang mengundang realitamu.
Jadi realita hidupmu itu datang dari asumsi-asumsi yang kamu buat kemarin. Asumsi kemarin itu jadi realita yang sekarang. Nah, pertanyaannya, misal sekarang nggak asik, nggak asik nih sekarang nih. Berarti kalau sekarang nggak asik kan tinggal kita rubah data dong, bener nggak? Rubah data, rubah asumsi, bener nggak? Nah itu dari mana rubah data, merubah asumsi? Kamu harus pinter-pinter mengizinkan apapun yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, yang jelek dan nggak enak, yang menimbulkan sesuatu yang pada akhirnya itu nggak asik, mulai kamu pilih. Jadi adik-adik semua, hidup itu adalah pilihan. Kalaupun nggak harus berpindah tempat, kan kalau di kampus juga ada kan komunitas-komunitas yang seru, yang positif dan lain-lain, mulailah ke situ. Tapi ada satu kebiasaan Mas, dari kecil, dari dulu lah, yang aku lakukan. Yang sampai sekarang masih aku lakukan. Dan aku ngerasa, kayaknya itu deh kunci yang orang lain nggak lakukan, aku lakukan. Apa? Aku sering nanya ke dalam Mas. Jadi Feby kecil pada saat SMA, pada saat bingung, aku selalu nanya ke dalam. Bahasanya gini, ya Allah yang maha baik, aku baiknya kuliah di Jakarta atau di Bandung ya? Oke. Dan itu pasti dijawab Mas, sama Allah semesta dan kecerdasannya. Ini kunci dari segala kunci menurut aku. Atau misal, kamu lagi bingung nih, adik-adik lagi bingung. Aduh gimana ya, mama aku berantem. Aduh gimana ya, lingkungan aku kayak gini. Aduh gimana ya, aku mewujudkan masa depanku. Aduh gimana ya, aku bingung nih, harus gimana dalam hidupku. Tanya ke dalam. Ya Allah yang maha baik, tolong kasih aku dong lingkungan yang baik. Aku ingin masa depan yang baik. Tolong tunjukkan ya. Jadi kuncinya kasih pertanyaan. Ke dalam. Ke dalam. Oke. Atau ke semesta. Karena Mas Hendra, hukumnya, sunatullahnya, ketika kamu bertanya, itu semesta wajib menjawab, mengantarkan jawaban. Berupa apa? Berupa situasi, berupa kondisi, berupa orang-orang, berupa realita, berupa barang, berupa apapun untuk menjawab pertanyaan itu. Itu keren sih. Oke. Ya, teman-teman yang adik-adik semuanya, jadi itu tips dan trik dari Teteh. Apapun kondisi yang dialami teman-teman dalam keluarga yang bagaimanapun, kita juga pernah mengalami hal yang sama. Dari keluarga yang miskin harapan, miskin cita-cita, begitu ya. Dan pelan-pelan dengan mengubah cara berpikir, mengubah circle pertemanan, ya, belajar terus-menerus, ya. Kita pelan-pelan bisa melewati fase itu, dan Teteh membuktikan berangkat dari kondisi seperti itu bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Mudah-mudahan teman-teman terbantu semuanya, dan sekali lagi teman-teman yang nanti muda-muda ingin bergabung di Badan Revolution Bootcamp, kami mengundang seluruh orang tua untuk datang ya di acara yang nanti akan kita create, nanti akan kita informasikan. Sekali lagi sampai ketemu di Bali, kita reuni bareng-bareng di sana. Nanti ada materi istimewa dari Teteh, selain craft, ada sesuatu hal yang baru yang akan di breakdown secara komprehensif. Matur suwun, ya, Teh Feby. Makasih banyak, Mas Hendra. Masya Allah.